Share. Ah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mas Koding sama Mbak Guvita ini gimana? Sudah? Oke. Mbak. Oh, suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Dengar, Iya, Pak. Pak. Oke. Ini saya sajakah ini yang kemudian open cam, teman-teman? Yang lain kemana nih? Mas Kodim bisa open cam nggak nih? Apa Mbak Guvita gitu? Bentar, Pak. Ini mesti bikin kopi, Pak. Walah, masih zaman sekarang nih. Mbak Guvita? Ntar ya, Pak. Belum mandi, Pak. Oh, aduh, menggemaskan ya mahasiswa sekarang ya. Oke, nggak apa-apa deh. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas hukum tata negara. Kita masuk ke pertemuan 10 ya. Hari ini berarti 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Eh, Mungkin nanti di minggu depan di hari Senin Selasa antara Senin Selasa sampai dengan Rabu untuk soal UTS dan UAS mungkin sudah saya upload. Silakan nanti teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dua hal tersebut itu selama 2 minggu. Ya, jadi saya minta tolong kerjasamanya. Nanti Mas Kodim bisa kemudian share atau menginfokan ke teman-teman uh, dan mengingatkan Siap. bahwa saat nanti sudah ada soal ya segera dikerjakan karena belajar dari pengalaman yang sudah banyak sekali kemudian mahasiswa yang tidak mengerjakan ya dengan alasan lupa padahal saya itu paling tidak suka kecuali kalau memang sakit gitu ya kemudian ada surat dari dokter atau dari rumah sakit saya masih bisa memaklumi tapi kalau sekedar lupa waktunya soalnya 2 minggu. Oke, saya masuk ke materi ya. Jadi materi yang akan kita ulas pada kesempatan hari ini itu terkait dengan pemilu ya. Pemilu yang pastinya pemilu itu menurut atau berfondasikan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti teman-teman ya pada kajian ini kita akan mengulas terkait bagaimana kemudian pemilu itu sebagai wujud kedaulatan rakyat tentunya. Kedaulatan rakyat yang pastinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tentunya ya. Sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, amanah konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sesi yang ke-10 ini nanti hukum pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya nanti teman-teman bisa baca di pasal 22E ya, yang kemudian mengatur bagaimana pemilu itu diselenggarakan. Nah, pemilu itu kan pastinya diselenggarakan dengan langsung, kemudian umum, ya, kemudian bebas, rahasia, jujur, serta gongnya itu adalah adil. Ya, lah nanti
Kita akan mempelajari nih teman-teman, bagaimana kemudian jenis-jenis pemilu, kemudian sistem pemilihannya itu seperti apa, kemudian lembaga penyelenggara, juga ada mekanisme penyelesaian saat terjadinya sengketa. Nah, jadi kita itu nanti akan memahami terkait dengan operasionalisasi demokrasi. Nah, demokrasi dalam kerangka negara hukum, tentunya negara kita Indonesia tercinta. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ya atau mengulas jauh lebih dalam, kita harus tahu dulu nih terkait dengan kedudukan pemilu. Nah, kedudukan pemilu itu apa saja sih atau yang seperti apa sih Pak? Nah, pasti kan pertanyaannya akan seperti itu. Jadi di sini saya kemudian membuat 3 dasar kedudukan pemilu. Yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu adalah sebagai sarana utama dari demokrasi. Ya. Di sini pemilu itu sarana utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang digunakan sebagai sarana memilih wakil rakyat. Ya, sarana demokrasi memilih wakil rakyat. Kita tahu ya dari yang paling apa tuh namanya bawah dulu itu ada yang namanya pemilihan pemilu ya, pemilihan DPRD kabupaten kota, naik ke DPRD provinsi, kemudian naik ke DPD, dari DPD naik lagi ke DPR RI atau pusat, kemudian presiden dan wakil presiden. Ya. Tapi pemilihan umum ini juga loh teman-teman, seperti mungkin yang pernah kemudian dilaksanakan di berbagai desa tuh ya teman-teman ya. Teman-teman itu kan juga nih, kalau yang kelurahan sih kayaknya enggak ya, tapi kalau yang desa itu kan ada yang namanya pemilihan umum kepala desa. Nah, pemilihan umum kepala desa ya mekanismenya hampir sama dengan pemilihan wakil-wakil rakyat yang lain. Oke, Mas Kodim kira-kira bisa di mute dulu Mas, soalnya suaranya agak bocor nih di saya. Yes, oke, thank you. Kemudian selain sebagai sarana utama demokrasi, diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pemilu di sini itu amat sangat memiliki kedudukan yang penting guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena sudah termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan prinsip adil dan transparan. Ya. Saat kita berbicara masalah adil dan transparan, artinya apa? Artinya sebuah konstitusi itu akan menjamin proses yang adil, bebas, dan transparan. Ya. Kenapa kemudian proses? Proses di sini itu adalah proses di mana ya tahapan-tahapan ini itu perlu yang namanya sebuah pengawasan. Nah, pengawasan, kemudian observasi dan yang lain-lain yang dilakukan secara adil, bebas, kemudian juga transparan. Seperti itu. Kemudian prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu yang pertama ya terkait dengan dasar konstitusional itu teman-teman nanti bisa kemudian membaca di pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasanya di situ jelas sekali kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya. Bukan di tangan oknum atau bukan di tangan pribadi atau kelompok. Kemudian sarana ekspresi kedaulatan. Nah, pemilu itu digunakan sebagai cara formal ya, atau memang sudah dilegitimasi untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai sarana kontrol terkait dengan pemerintahan. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis pemilu nih teman-teman. Tapi sebelum kita menukik jauh lebih dalam terkait dengan jenis-jenis pemilu, kita akan sedikit mengulas terkait dengan dasar dari konstitusional pemilu. Yang menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenisnya itu nanti akan tergantung pada posisi yang dipilih dalam sistem pemerintahan. Kan ada banyak banget tuh ya jenis-jenis terkait dengan pemilihan umum. Nah, tujuannya tuh apa sih tujuan dari pemilihan umum? Tujuan dari pemilihan umum itu adalah memastikan bahwasanya kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih wakil-wakil mereka dalam berbagai lembaga negara yang sesuai dengan hati nurani, ya, bukan yang sesuai dengan apa yang dikasih, ya. Dikasih itu kan ada yang kemudian genrenya money politik, ya, yang kemudian siapa yang mau ngasih yang banyak kemudian nanti akan kita pilih. Jangan ya teman-teman, jangan punya pikiran yang seperti itu. Dikasih boleh, tapi tetap yang namanya hati nurani, ya, itu kan tidak bisa dibohongi, gitu ya teman-teman ya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, ini jenisnya itu tadi terkait dengan yang tadi kita pelajari, ya, atau yang tadi kita ulas, bahwa dasar hukum terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden itu dasar hukumnya teman-teman nanti bisa baca di pasal 6A UUD 45 yang kemudian menegaskan jika pemilihan itu dilaksanakan secara langsung, maaf, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kalau zaman dulu itu kan dilakukan oleh MPR, ya, DPR MPR. Tapi kalau sekarang karena pemilihannya itu langsung, jadi dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Seperti itu. Kemudian terkait dengan prinsip kedaulatan. Tadi kita sudah sedikit mengulas terkait dengan dasar hukum, sekarang kita ke prinsip kedaulatan. Jadi prinsip kedaulatan di sini itu adalah bagian dari penerapan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, prinsip kedaulatan rakyat itu dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka memilih pimpinan negara. Dalam hal ini itu adalah presiden dan wakil presiden tentunya. Kemudian setelah tadi ada dasar hukum, kemudian ada prinsip kedaulatan, kemudian yang ketiga itu adalah elemen demokrasi. Nah, elemen demokrasi ini itu adalah elemen yang amat sangat signifikan atau amat sangat penting dalam sistem demokrasi, ya. Karena apa? Karena di sini balik lagi ke pasal 6A UUD 45 bahwasanya pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, maka elemen paling penting dalam elemen demokrasi itu adalah partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat di sini dituntut, ya, secara langsung, ya, dituntut secara langsung rakyatnya itu untuk memilih pemimpin negara. Dalam hal ini pemimpin negaranya itu adalah presiden dan wakil presiden. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, waktu pelaksanaannya itu adalah 5 tahun sekali sesuai dengan ketentuan masa jabatan presiden. Ya. Kemudian proses seleksinya itu jadi setiap pasangan calon itu melewati serangkaian, ya, seleksi yang amat sangat ketat, ya.
apa tuh namanya, aduh saya sendiri kok lupa nih, fit and proper test lah. Kemudian kesempatan rakyat, ya. Saat kita berbicara tadi masalah waktu pelaksanaan, proses seleksi, kemudian yang ketiga ini adalah kesempatan rakyat. Bagaimana kemudian rakyat itu berkesempatan untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan visi dan misi mereka. Ya. Kenapa kemudian visi dan misi mereka? Karena mereka yang memilih. Jadi mereka yang tahu nih, yang tahu kemudian yang sesuai dengan visi dan misinya mereka itu yang mana, kan seperti itu. Kemudian terkait dengan keterlibatan masyarakat dan lembaga negara. Dalam hal keterlibatan masyarakat, di sini saya membuat 3 poin dasar yang kemudian perlu teman-teman pahami. Ya. Yang pertama, partisipasi langsung dalam menentukan pemimpin. Jadi partisipasi langsung itu tidak boleh kemudian diwakilkan atau digantikan oleh siapapun. Ya. Makanya kita kemarin banyak ya melihat teman-teman berita-berita yang ada di media elektronik maupun media massa yang sampai orang sakit itu kemudian didatangi ya oleh panitia penyelenggara pemilihan umum. Kemudian suara setara bagi setiap warga negara. Jadi tidak ada kemudian ada suara yang mungkin ada privilege ya. Ada keistimewaan di situ tuh enggak, teman-teman. Jadi semuanya itu dianggap sama rata. Kemudian sebagai sarana mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan. Jadi masyarakat itu dilibatkan ya. Karena sekarang sudah ada undang-undang ya terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, boleh nih teman-teman. Asal tidak menjatuhkan dan menghina. Kemudian peran dari lembaga negara ya seperti KPU itu juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan. Kemudian Bawaslu itu sebagai pengawas. Lah kemudian juga kita ya keterlibatan masyarakat dan peran dari lembaga negara itu ya, selain lembaga negara, masyarakat pun juga dituntut tuh terkait dengan pencegahan praktik kecurangan dalam pemilu. Itu dari lembaga negara. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya keterlibatan masyarakat itu juga bisa diperhitungkan. Kemudian harapan pada pemilu presiden dan wakil presiden itu bagaimana sih? Yang pertama terkait dengan kebebasan pemilu. Jadi masyarakat itu memiliki kebebasan kemudian dalam memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Nggak ada teman-teman yang namanya kemudian kita memilih pemimpin ya, presiden dan wakil presiden itu kita pilih karena negara kita mengharapkan negara ini akan runtuh, kan tidak. Akan membawa dampak yang positif, akan membawa dampak yang baik ke depannya sesuai dengan visi dan misi yang kemudian mereka tawarkan. Kemudian terkait dengan kebebasan pemilih yang kedua itu menentukan masa depan. Saat kita berbicara menentukan masa depan, artinya pemilu itu tidak hanya menentukan kepemimpinan tetapi juga masa depan negara. Jadi masa depan negara itu salah satunya itu ada pada presiden dan wakil presiden. Kemudian terkait dengan partisipasi aktif, di sini adalah momentum yang sangat penting sekali bagi rakyat untuk apa? Untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Ya. Karena yang namanya pemilu itu adalah bagian dari demokrasi. Saya izin minum dulu teman-teman. Kemudian pemilu itu ya terkait tadi pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi yang kedua itu adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Dan nanti teman-teman bisa kemudian membaca ya di pasal 22E nanti di ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara langsung, umum, kemudian bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ya. Nah, kemudian peran vitalnya itu yang seperti apa sih? Jadi di sini DPR itu memiliki fungsi legislatif, ya, atau fungsi legislasi. Ya. Legislasi di sini itu ada yang pengawasan, kemudian anggaran, ya. Tapi di sini peran vitalnya itu adalah menyusun undang-undang, kemudian juga mengawasi kebijakan pemerintah, ya. Kalau kita berbicara masalah fungsi legislasi, artinya dia menyusun undang-undang. Kalau kita berbicara masalah pengawasan, artinya dia mengawasi kebijakan pemerintah. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian DPR ini juga fungsi vitalnya terkait dengan menyetujui anggaran pendapatan belanja negara untuk kesejahteraan rakyat tentunya. Nah, sistem pemerintahan ini nanti diwujudkan ya melalui kedaulatan rakyat dalam struktur ketatanegaraan, kemudian berfungsi sebagai penyeimbang. Nah, penyeimbangnya itu penyeimbang antara siapa sih? Penyeimbang kekuasaan eksekutif dalam sistem check and balance. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau eksekutif itu kan ada yang namanya presiden, menteri, dan yang lain-lain. Kemudian penyelenggaraan pemilu anggota DPR, jadi prinsipnya itu masih sama, langsung umum, kemudian ada kebebasan, ada jujur, ada rahasia, juga ada adil. Periodenya sama dengan presiden ya, jadi periodenya itu adalah 5 tahun ya berdasarkan pilihan politik sesuai dengan aspirasi mereka. Kemudian sistem representasi itu diatur dengan pembagian daerah pemilihan ya, dapil nih teman-teman. Dapil dan kemudian ada yang namanya persyaratan calon anggota. Kemudian pemilu DPR itu sebagai pelaksanaan demokrasi ya. Jadi di sini pemilu anggota DPR itu digunakan sebagai kaca. Kaca di sini itu fungsinya apa? Kaca di sini itu adalah fungsinya sebagai cerminan nih teman-teman. Cerminan terkait dengan komitmen negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian transparan dan akuntabel. Kemudian terkait dengan tadi sudah DPR, kemudian kita naik ke DPD. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat lagi terkait dengan pemilihan DPD di pasal 22E ayat 2 UUD 45. Jadi anggota DPD itu kemudian dipilih dari setiap provinsi, ya, melalui apa? Tentunya melalui pemilihan umum yang demokratis juga transparan. Ya, masih sama dengan yang tadi terkait dengan pemilu DPR. Lah, tujuan pemilu DPD itu apa sih? Ya. Jadi DPD itu digunakan sebagai wadah memilih wakil-wakil daerah untuk DPD yang kemudian menyalurkan aspirasi. Ya. Aspirasinya itu dari tingkat daerah yang pastinya akan disampaikan ke tingkat pusat. Kemudian dia juga akan memperkuat atau memperkokoh keterwakilan daerah. Karena di bawahnya itu kan ada yang namanya DPRD kabupaten kota, ada yang namanya DPRD provinsi, ya. Kemudian juga menjamin keseimbangan pembangunan antar provinsi. Kemudian peranan DPD di sini dia itu sebagai lembaga legislatif yang kemudian memberikan pertimbangan terhadap undang-undang. Nah, undang-undang di sini itu terkait pastinya dengan daerah ya, dan memastikan kepentingan daerah itu akan terwakili di tingkat nasional. Dia sebagai fasilitator nih teman-teman, ya, gampangnya seperti itu. Kemudian penyelenggara pemilu anggota, ya teman-teman ya, terkait dengan hal ini ada yang namanya perwakilan provinsi, ya, perwakilan provinsi itu dengan jumlah 4 orang per provinsi, kemudian periodenya tetap 5 tahun, ya. Lah, di sini juga penting terkait dengan pemilihan figur. Figur yang kemudian memahami kondisi dan kebutuhan daerah ya. Dalam hal ini seleksinya itu sungguh amat sangat ketat, juga terkait dengan persyaratan khusus yang kemudian diatur dalam undang-undang.
Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan suara daerah. Saat kita berbicara masalah suara daerah, maka menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, juga pembangunan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia tentunya. Nah, peran anggota DPD itu apa saja sih perannya? Yang pertama itu menyampaikan pandangan, ya. Jadi anggota DPD itu menyampaikan pandangan, saran kritik ya atau pertimbangan terkait dengan kebijakan daerah. Kemudian mengawasi kebijakan. Nah, di sini selain menyampaikan pandangan, juga mengawasi kebijakan. Kebijakan di sini itu adalah mengawasi dan memberikan rekomendasi kebijakan daerah nih teman-teman. Kemudian sebagai penyeimbang legislasi. Saat kita berbicara masalah penyeimbang legislasi, artinya kita sedang berbicara sebagai penyeimbang dalam pembuatan undang-undang terkait daerah, ya. Karena ya, DPD itu mewakili daerah provinsi. Kemudian pemilu untuk memilih anggota DPRD, ya. Jadi dasar pemilunya masih tetap sama di pasal 22E ayat 4, bahwa dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota DPR pusat. Kemudian prinsipnya yaitu terkait dengan efisiensi dan keserentakan nih dalam pemilu wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah. Kemudian terkait dengan mekanisme dan tingkatan DPRD, diselenggarakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota nih teman-teman. Kemudian terkait dengan peran DPRD dalam sistem Pemda atau pemerintahan daerah, itu yang pertama fungsi legislatif ya. Jadi dia itu membuat peraturan daerah ya atau perda yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah setempat. Kemudian memperhatikan aspirasi. Kalau kita berbicara masalah memperhatikan aspirasi, maka perda atau peraturan daerah itu tuh juga harus memperhatikan. Lah, memperhatikan apa? Tentunya memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari rakyat di daerah itu sendiri dulu. Ya. Karena kan dia bersifat mewakili ya. DPRD, nah, daerah ya, itu kan dia mewakili daerahnya. Kemudian terkait dengan kontribusi pembangunan. Saat kita berbicara masalah kontribusi pembangunan, artinya kita memberikan kontribusi dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Kemudian ada pengawasan DPRD, ya. Jadi di sini terkait dengan mengawasi kebijakan, ada juga terkait dengan mengawasi anggaran, mencegah penyalahgunaan, juga terkait dengan mencegah akuntabel. Jadi kalau teman-teman di sini itu sering mendengar istilah akuntabilitas atau akuntabel, itu artinya dia bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD sama ya langsung, kemudian memilih wakil rakyat, prinsipnya itu tetap jujur adil, kemudian representasinya masih tetap sama, representatif dan dipercaya oleh rakyat. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu terkait dengan asas-asas pemilu yang namanya langsung, itu adalah rakyat kemudian memberikan secara langsung tanpa perantara atau bisa digantikan. Itu nggak boleh ya teman-teman, tidak bisa digantikan, sorry. Kemudian terkait dengan umum, setelah langsung umum, jadi semua warga yang memenuhi syarat itu berhak memilih ya atau andil dalam pemilu. Bebas. Jadi kalau kita berbicara masalah asas pemilu yang bebas, artinya pemilihan bebas itu akan menentukan ya pilihannya itu tanpa tekanan ya atau tidak dalam tekanan orang lain harus memilih yang kemudian tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian saat kita berbicara masalah rahasia, jadi pilihan dari seorang pemilih itu tidak boleh diketahui oleh pihak lain atau pihak manapun. Ya, jadi memang itu yang namanya pemilu rahasia tuh ya kayak gitu. Jadi jangan kemudian teman-teman saat kemudian ada pemilu teman-teman malah mengatakan. Tapi yang saya heran sekarang ini ya,
yang namanya pemilu, asas pemilu rahasia itu juga nggak rahasia-rahasia banget. Jadi sekarang itu dengan bangganya masyarakat Indonesia itu saat kemudian memilih atau mencoblos itu malah kemudian diabadikan sehingga tidak memenuhi unsur asas pemilu. Ya, kalau sekarang kan banyak tuh yang kemudian saat kita nyoblos terus difoto di video membuktikan bahwa saya ini memilih ini gitu ya. Kemudian terkait dengan jujur bahwa penyelenggaraan pemilu itu suatu aturan tanpa kecurangan. Jadi memang sudah dikonsepkan dari awal. Kemudian terkait dengan adil, perlakuan yang sama terhadap peserta dan pemilih. Ya, jadi akan ada hak dan kewajiban dari peserta dan pemilih. Kemudian terkait dengan partai politik ya teman-teman, saat kita berbicara masalah partai politik, artinya kita sedang berbicara peran vital dari sistem politik yang ada di Indonesia. Lah, kayak pencalonan presiden nih, yang tadi teman-teman sudah kemudian membaca di pasal 6A ayat 2, bahwa di situ partai politik atau gabungannya itu bertugas mengajukan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Atau yang sering kita dengar dengan istilah partai pengusungnya siapa sih? Seperti itu. Kemudian terkait dengan sistem perwakilan. Jadi kalau partai politik menjadi inti sistem perwakilan rakyat dan mendukung pemilihan anggota DPR dan DPD tentunya. Kemudian ada fungsi partai politik ya. Jadi dia sebagai penghubung ya, menghubungkan pemerintah dan rakyat. Kalau berbicara masalah saluran aspirasi berarti menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat. Kemudian terkait dengan agen kebijakan. Saat kita berbicara masalah partai politik itu digunakan sebagai agen kebijakan, maka membentuk kebijakan negara yang sesuai dengan aspirasi rakyat tentunya. Kemudian partai politik itu dalam pemilu ya mengusung calon ya, baik itu DPR maupun DPRD melalui seleksi internalnya mereka. Kemudian mereka juga berhak untuk mencalonkan presiden. Terkait dengan kampanye politik itu juga sebagai sarana edukasi ya. Mereka nanti akan menyampaikan ada visi, ada misi, ada kemudian proker ya dari calon yang nanti akan diusung kepada pemerintah. Kemudian yang terakhir itu adalah perwakilan rakyat. Saat kita berbicara masalah perwakilan rakyat, maka akan menjadi saluran utama bagi aspirasi rakyat ke sistem pemerintahan. Ya, jadi di sini partai itu sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Jadi berharap wakil-wakil yang dipilihnya itu mampu teman-teman untuk menyampaikan ya suara-suara aspirasi dari rakyat bawah. Kemudian penyelenggaraan pemilu ya itu amat sangat penting ya, ada adil, jujur yang tadi ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu juga nanti teman-teman bisa membaca di pasal 22E UUD NRI 45. Kemudian lembaga penyelenggara pemilu itu siapa saja sih? Ya, yang pertama KPU. Kalau KPU itu bertugas atau bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Ya. Kemudian Bawaslu, kalau Bawaslu itu sifatnya lebih ke mengawasi apa yang diselenggarakan oleh KPU. Kemudian DKPP, saat kita mendengar istilah DKPP artinya menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan menangani pelanggaran saat ditemukan atau saat ada indikasi. Kemudian penyelesaian sengketa dan sengketa hasil ya. Jadi di sini aspek pentingnya itu adalah menjaga integritas dan legitimasi sistem demokrasi. Kemudian mekanismenya itu jelas ya untuk menyelesaikan sengketa administratif, hukum dan hasil pemilu. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi sebagai penyelesaian sengketa. Jadi nanti teman-teman baca ya kewenangan dari MK di pasal 24C ya itu memberikan wewenang MK untuk memutuskan sengketa hasil pemilu. Kemudian terkait dengan pengujian hasil ya MK itu menguji klaim perubahan suara signifikan yang dapat mempengaruhi alokasi kursi. Kemudian ada putusan final dan binding ya. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Jadi tidak akan ada upaya hukum lanjut dan semua pihak wajib mematuhi putusan tersebut.
Kemudian terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilu. Jadi teman-teman, peran di sini itu adalah perannya Bawaslu nih. Terkait dengan pengawasan, adanya laporan pelanggaran, kemudian penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, kemudian juga merekomendasikan tindakan kepada KPU. Jadi Bawaslu di sini itu berperan penting terkait dengan pelanggaran administrasi atau tindak pemilu yang kemudian menjaga integritas dari proses pemilihan umum itu sendiri. Kemudian tujuan penyelesaian sengketa pemilu itu menciptakan transparansi, kemudian mencegah kecurangan, memberikan keadilan. Yang keempat itu adalah memperkuat legitimasi. Jadi kalau kita memperkuat legitimasi hasil pemilu yang kemudian nanti akan diselenggarakan. Begitu teman-teman untuk 11 ini. Istirahat dulu selama 5 menit ya sambil